Selamat datang di sesi keempat. Kali ini kita akan bahas bagaimana pelaut dengan tugas keamanan harus menjalankan prosedur keamanan harian di atas kapal. Keamanan tidak hanya soal situasi darurat, tapi juga kegiatan rutin yang harus dilakukan dengan disiplin setiap hari untuk mencegah potensi ancaman sejak dini. Salah satu tugas paling mendasar adalah melakukan pemeriksaan akses dan identitas. Siapapun yang hendak naik ke kapal harus diperiksa secara cermat, baik tamu, pemasok, teknisi, bahkan sesama kru yang baru naik. Kita harus pastikan mereka memiliki izin dan identitas resmi. Jangan sungkan menolak akses jika tidak memenuhi standar. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan di gangway atau pintu akses utama kapal. Semua barang yang masuk ke kapal harus dicatat dan, bila perlu, diperiksa. Barang tanpa label, muatan yang tidak tercantum dalam manifest, atau kiriman yang datang mendadak harus menimbulkan kecurigaan. Kita tidak boleh menganggap remeh kardus atau koper yang terlihat biasa. Justru disitulah kadang ancaman disembunyikan. Pemeriksaan bisa dilakukan visual, manual, atau menggunakan alat pendeteksi jika tersedia. Patroli rutin adalah bagian penting dari prosedur keamanan kapal. Patroli dilakukan di area-area vital seperti ruang mesin, dek utama, ruang muatan, dan sekitar area terbatas. Idealnya, dilakukan secara bergantian, tidak pada jam-jam yang bisa ditebak. Kru harus membawa logbook, mencatat waktu patroli, temuan, dan kondisi lingkungan sekitar. Patroli bukan formalitas. Ini kesempatan kita mencegah bahaya sebelum berkembang. Setiap kapal memiliki area terbatas seperti ruang mesin, ruang kontrol navigasi, dan sistem komunikasi. Area ini harus dikunci atau diawasi dengan baik. Tidak semua kru berhak masuk. Hanya personel tertentu yang diberikan akses, dan itu pun harus terdata. Tindakan tegas harus diambil jika ada pelanggaran akses tanpa izin, baik oleh kru sendiri maupun pihak luar. Setiap kegiatan keamanan, mulai dari pemeriksaan tamu, patroli, hingga penolakan akses, wajib dicatat. Dokumentasi ini bukan hanya formalitas, tapi penting jika terjadi insiden di kemudian hari. Laporan disampaikan ke SSO secara periodik, dan harus jelas, ringkas, serta akurat. Catatan keamanan yang baik mencerminkan kewaspadaan kru dan kesiapan menghadapi ancaman. Jadi kita bisa simpulkan, prosedur harian seperti pemeriksaan identitas, pengecekan barang, patroli keamanan, dan pengendalian akses adalah benteng pertama kita terhadap ancaman. Tugas ini harus dijalankan secara disiplin, bukan sekadar rutinitas. Sekarang, mari kita diskusi. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami pemeriksaan keamanan yang serius di kapal? Apa tantangannya? Selamat datang di sesi kelima. Kita sekarang akan membahas hal yang sangat penting, yaitu tindakan dalam keadaan darurat keamanan. Ketika situasi kritis terjadi, entah itu penyusupan, sabotase, atau kekerasan, setiap detik sangat berharga. Pelaut dengan tugas SDSD harus mampu merespon dengan cepat dan tepat, serta tahu betul prosedur apa yang harus dijalankan. Kita bukan bertindak sendirian, tapi harus bekerja sama di bawah koordinasi Ship Security Officer atau SSO. Lalu, apa saja yang termasuk dalam keadaan darurat keamanan? Beberapa contohnya antara lain, orang asing menyusup ke dalam kapal, ancaman bom atau penemuan paket mencurigakan, tindakan kekerasan seperti perkelahian atau penyanderaan, atau bahkan pembajakan oleh perompak. Semua situasi ini adalah kejadian serius yang harus dianggap sebagai prioritas tinggi dan ditangani dengan segera sesuai prosedur. Jika situasi darurat terjadi, ada beberapa langkah umum yang wajib dilakukan oleh pelaut SDSD. Pertama, segera aktifkan alarm atau lapor ke SSO. Kedua, jangan bertindak sendiri, apalagi menghadapi pelaku tanpa instruksi. Ketiga, lindungi diri dan kru lain, terutama mereka yang tidak punya tanggung jawab keamanan. Dan terakhir, bantu mengamankan area dan batasi pergerakan agar situasi tidak memburuk. Sebagai pelaut dengan SDSD, kita memiliki peran vital dalam situasi darurat. Kita bisa diminta untuk mengisolasi area yang berbahaya,
menjaga titik akses agar orang tidak masuk atau keluar sembarangan, memberi informasi akurat dan real-time kepada SSO, dan jika perlu, membantu proses evakuasi sesuai rencana darurat. Kita harus tetap tenang dan bertindak sesuai arahan, karena setiap langkah kita bisa menentukan hasil dari penanganan situasi. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi menjadi senjata utama kita. Gunakan saluran komunikasi darurat kapal, baik HT, telepon internal, maupun sinyal khusus. Laporan harus singkat, jelas, dan informatif. Misalnya, paket mencurigakan ditemukan di lorong belakang dek B, tidak ada orang cedera, area sedang diamankan. Dan yang paling penting, jangan menyebarkan rumor atau kabar yang belum pasti. Itu hanya akan menambah kepanikan di kapal. Setelah situasi terkendali, belum selesai tugas kita. Kita harus pastikan lokasi benar-benar aman, buat laporan insiden secara rinci, siapa yang terlibat, kapan terjadi, apa yang dilakukan, dan dukung proses investigasi oleh SSO atau otoritas yang berwenang. Dokumentasi ini penting untuk evaluasi dan mencegah kejadian serupa terulang. Kesimpulannya, dalam situasi darurat keamanan, kecepatan dan ketepatan adalah kunci utama. Pelaut SDSD harus bersikap tenang, tanggap, dan selalu terkoordinasi dengan SSO. Jangan bertindak tanpa perintah, dan jangan meremehkan tanda-tanda awal ancaman. Satu kesalahan kecil bisa menyebabkan dampak besar. Ingat, lebih baik kita dianggap terlalu waspada daripada terlambat merespons. Selamat datang di sesi ke-6. Kali ini kita akan membahas dokumen paling penting dalam sistem keamanan kapal, yaitu SSP atau Ship Security Plan. SSP adalah dokumen resmi yang memuat semua rencana, prosedur, dan tindakan pengamanan kapal dari ancaman. Dokumen ini bersifat rahasia, tidak boleh diakses sembarangan, dan menjadi pedoman utama bagi kru, terutama dalam menghadapi situasi berisiko. Lalu, apa sebenarnya fungsi dari SSP? Yang pertama, SSP memberikan panduan sistematis tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi normal maupun darurat. Yang kedua, SSP berfungsi untuk meningkatkan kesiapsiagaan semua kru, bukan hanya SSO, tapi juga kita sebagai pelaut SDSD. Dan yang ketiga, SSP adalah bentuk pemenuhan kewajiban kapal terhadap ISPS Code, yang wajib dimiliki oleh semua kapal niaga internasional. SSP bukan hanya selembar kertas formalitas. Di dalamnya berisi sangat banyak hal penting, antara lain, tugas dan tanggung jawab setiap personel keamanan, prosedur kontrol akses dan jadwal patroli, tindakan yang harus diambil saat keadaan darurat, daftar area terbatas dan barang berbahaya, serta panduan komunikasi dan pelaporan saat krisis. Dokumen ini benar-benar menjadi kerangka kerja sistem keamanan kapal secara menyeluruh. Namun, tidak semua orang boleh membaca SSP. Yang memiliki akses langsung hanyalah SSO dan pejabat yang berwenang, termasuk auditor dari otoritas maritim. Kita sebagai pelaut SDSD hanya menjalankan bagian-bagian tertentu dari rencana ini melalui instruksi langsung dari SSO. Jika ada kru yang membuka atau menyebarkan isi SSP tanpa izin, itu dianggap pelanggaran serius terhadap sistem keamanan kapal. Lalu bagaimana hubungan SSP dengan kita sebagai pelaut SDSD? Meskipun kita tidak membaca SSP secara langsung, kita justru berperan menjalankan isinya. Semua prosedur seperti pemeriksaan akses, patroli, pengamanan area terbatas, dan pelaporan insiden adalah bagian dari implementasi SSP. SSO bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang relevan, dan kita menjalankannya dengan disiplin di lapangan. SSP bukan dokumen yang dibuat sekali lalu selesai. Setelah insiden, audit, atau perubahan struktur kapal, SSP akan dievaluasi dan bisa diperbarui. Dalam situasi seperti itu, kita sebagai SDSD akan ikut dalam pelatihan atau pengarahan ulang. Maka penting bagi kita untuk selalu siap menerima pembaruan dan menyesuaikan cara kerja dengan versi terbaru dari SSP. Kesimpulannya, SSP adalah tulang punggung dari sistem keamanan kapal. Semua prosedur yang kita jalankan berasal dari perencanaan dalam dokumen ini. Sebagai pelaut SDSD,
Kita adalah pelaksana lapangan yang menjaga kapal tetap aman. Tugas kita adalah mematuhi instruksi, menjaga kerahasiaan, dan bersinergi dengan SSO untuk menjalankan sistem ini dengan efektif. Mari kita diskusikan. Apakah kalian pernah dilibatkan dalam pelatihan berdasarkan revisi SSP? Atau mungkin pernah melihat sebagian isi SSP saat di kapal?